Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misyumi Anami dari Prodi Psikologi akan membahas tentang artikel konseptual yang berjudul Meningkatkan Keterampilan Mendongeng. Pengertian dongeng. Menurut Dudung pada tahun 2015, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa yang penuh khayalan atau fiksi dan tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan suatu bentuk karya sastra yang ceritanya tidak benar-benar terjadi atau fiktif, yang bersifat menghibur dan terdapat ajaran moral yang terkandung dalam cerita dongeng tersebut. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dongeng adalah cerita fiktif yang bertujuan untuk menghibur dan mengandung nilai-nilai budi pekerti di dalamnya. Jenis-jenis dongeng. Yang pertama, mitos. Kedua, legenda. 3, fabel. 4, parabel. 5, sek. 6, hikayat. 7, dongeng jenaka. Ciri-ciri dongeng. Pada umumnya, cerita dalam dongeng memiliki alur yang sangat sederhana. Biasanya cerita dongeng singkat dan bergerak. Biasanya karakter tokoh dalam cerita dongeng tidak disampaikan secara rinci. Dongeng biasanya disampaikan secara lisan sebagai hiburan atau cerita pengantar tidur. Pada umumnya, dongeng mengandung pesan moral kepada pendengar atau pembacanya, mengandung nilai moral dan pendidikan. Alur ceritanya yang singkat dan cepat. Tokoh yang ada di dalam cerita tidak diceritakan secara detail. Peristiwa yang ada di dalam cerita kebanyakan fiktif atau khayalan. Ditulis dengan gaya pencitraan dengan secara lisan, lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa. Fungsi dongeng. Yang pertama, sebagai sarana hiburan. Kedua, sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat pada waktu itu. 3, sarana dalam mengajarkan nilai moral yang baik. 4, sebagai sarana dalam menambah wawasan dan daya imajinasi anak. 5, sebagai sarana dalam mengembangkan kreativitas anak. 6, sebagai sarana menghilangkan stres atau hiburan. Yang terakhir, sebagai sarana mendekatkan anak dengan orang tuanya. Struktur dongeng. Di dalam dongeng terdapat 3 struktur, yaitu yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan yaitu bagian pengantar dalam cerita dongeng. Bagian ini biasanya dibuat untuk menjelaskan secara ringkas isi cerita dongeng. Kedua, isi atau peristiwa, yaitu bagian utama dan terpenting dari suatu dongeng yang isinya mengenai urutan kejadian dari suatu peristiwa. Terakhir, penutup, yaitu bagian akhir dari cerita yang dibuat untuk moral dan kata penutup. Unsur intrinsik dalam dongeng. Yang pertama, tema. Kedua, latar. 3, alur. 4, tokoh. 5, penokohan. 6, sudut pandang. 7, majas. 8, amanat. Meningkatkan keterampilan mendongeng. Mendongeng atau aktivitas bercerita merupakan praktik budaya yang alamiah dan sangat baik diberikan sejak anak-anak usia dini. Mendongeng atau bercerita tentang sesuatu bisa dilakukan dengan banyak cara agar dongeng lebih menarik dan hidup. Misalnya, dengan animasi suara melalui aplikasi teknologi informatika atau bantuan alat peraga tradisional. Langkah-langkah menerapkan metode bercerita menurut Mus Bisatun dalam meningkatkan keterampilan mendongeng antara lain. Yang pertama, mengkomunikasi tujuan dan tema dalam kegiatan bercerita kepada anak. Kedua, mengatur tempat duduk anak dan mengatur bahan dan alat yang digunakan sebagai alat bantu bercerita. 3, pembukaan kegiatan bercerita. Guru menggali pengalaman-pengalaman anak dengan cerita atau dongeng yang akan diceritakan. 4, pengembangan cerita yang dituturkan oleh guru. 5, menetapkan rancangan cara-cara bertutur yang dapat menggentarkan perasaan anak. Terakhir, menutup kegiatan bercerita dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi cerita. Dongeng sebagai media penanaman karakter pada anak usia dini. Dapat dilakukan dengan memberikan sebuah cerita yang mengandung pesan-pesan moral
serta kesimpulan akhir dari cerita dongeng yang bisa diterapkan anak usia dini dalam kehidupannya sehari-hari dan mampu menanamkan juga menumbuhkan karakter dalam diri seorang anak. Sehubungan dengan pernyataan di atas, maka peneliti ingin mengkaji secara mendalam tentang karakter yang perlu ditanamkan pada anak usia dini, terutama tentang karakter tolong-menolong dan tanggung jawab yang wajib dimiliki oleh setiap anak. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang artikel konseptual, yaitu meningkatkan keterampilan mendongeng. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.